selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar PPKN dan materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengamati, kemudian menentukan peran, hak dan kewajiban setiap individu yang terlibat dalam pada sebuah teks bacaan yang kita amati, ya. Nah, contoh teks yang akan Ibu berikan dan yang akan kalian amati nanti adalah contoh teks interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa peran, hak dan kewajiban seseorang itu tergantung pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Nah, maka kalian wajib memperhatikan terlebih dahulu contoh yang Ibu berikan, ya, yaitu bagaimana cara menentukan peran, hak dan kewajiban individu pada teks bacaan yang akan Ibu contohkan dan yang akan kita amati bersama-sama, ya. Nah, teks bacaan yang Ibu bahas sebagai contoh yaitu tentang tempat pelelangan ikan, ya. Nah, teks ini dapat kalian baca dan kalian amati sendiri di buku paket halaman 105, ya. Dan di buku LKS halaman 43. Nah, dua teks bacaan tersebut memiliki tema yang sama, yaitu membahas tentang kegiatan di tempat pelelangan ikan. Nah, tetapi dengan penjelasan kalimat yang berbeda, ya. Nah, namun intinya dengan membaca kedua teks bacaan tersebut, kita bisa memperoleh informasi yang dapat menentukan peran, hak dan kewajiban setiap individu yang terlibat, ya, di tempat pelelangan ikan tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan yang sudah Ibu baca dan sudah kita amati bersama-sama di buku paket maupun di buku LKS, yaitu tentang tempat pelelangan ikan atau kegiatan pelelangan ikan, ya, maka kita bisa tentukan siapa saja pihak yang terlibat di tempat pelelangan ikan tersebut, ya. Nah, pihak yang terlibat di tempat pelelangan ikan yaitu diantaranya ada nelayan, ya. Kemudian ada pedagang besar. Pedagang besar di sini yaitu pembeli, ya, pembeli di sana. Lalu ada juru lelang, ya. Kemudian ada pemerintah, ya. Lalu pasti ada banyak pihak yang lainnya yang terlibat di tempat pelelangan ikan, yaitu seperti tukang angkat ikan, ya, misalkan yang ngangkut dari mobil, kemudian mengangkatnya ke ruangan tempat pelelangan ikan misalkan, ya. Lalu ada lagi juru parkir mungkin, ya. Nah, seperti itu. Tapi di sini Ibu akan bahas tentang 4 pihak utama yang terlibat di tempat pelelangan ikan, ya, yaitu nelayan yang tadi Ibu sebutkan, kemudian pedagang besar, lalu juru lelang dan pemerintah, ya. Nah, setelah kita menemukan siapa saja pihak yang terlibat berdasarkan teks bacaan, maka kita dapat menentukan apa saja peran mereka, ya, peran dari setiap pihak yang terlibat. Kemudian apa saja hak dan kewajiban mereka masing-masing, ya. Nah, lalu apa saja peran mereka masing-masing di tempat pelelangan ikan, yaitu kita bahas yang pertama nelayan. Nah, nelayan ini berperan sebagai penyedia ikan, ya. Selain itu, nelayan juga berperan sebagai penjual ikan, ya, di tempat pelelangan ikan. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah pedagang besar, ya. Nah, pedagang besar ini berperan sebagai pembeli ikan di tempat pelelangan ikan. Lalu berperan juga sebagai penjual ikan di pasar-pasar atau di tempat lainnya, ya, setelah mereka membeli ikan di tempat pelelangan ikan. Lalu kemudian yang ketiga ada juru lelang.
Nah, juru lelang di sini berperan sebagai orang yang menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Nah, tentunya harga ikan yang ditawarkan oleh juru lelang sudah disepakati bersama-sama dengan nelayan yang menjual ikan, ya. Nah, lalu selanjutnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini berperan sebagai pengelola atau koordinator di tempat pelelangan ikan, ya. Lalu apa saja hak dari setiap individu yang terlibat dengan perannya masing-masing di tempat pelelangan ikan, yaitu nelayan yang pertama. Nah, nelayan berhak untuk menentukan harga awal pelelangan, ya. Lalu selain itu nelayan juga berhak untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan di tempat pelelangan ikan, ya. Nah, lalu apa hak pedagang besar? Yaitu yang pertama melakukan penawaran ikan, ya. Jadi dia berhak di sana untuk melakukan penawaran. Lalu hak pedagang besar atau pembeli yang di sana juga berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan di pasar-pasar atau di tempat lainnya, ya. Lalu selanjutnya yaitu juru lelang. Nah, juru lelang berhak untuk mendapatkan upah dari jasa pelelangan ikan, ya. Nah, selanjutnya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah berhak untuk mendapatkan biaya penyewaan tempat atau biaya pengelolaan tempat pelelangan ikan, ya. Nah, biaya tersebut biasanya digunakan untuk kebersihan, ya, biaya kebersihan, kemudian biaya administrasi berupa surat-surat izin dan lain sebagainya, ya. Nah, lalu apa saja kewajiban setiap individu yang terlibat di tempat pelelangan ikan? Yaitu yang pertama nelayan. Nah, nelayan ini wajib untuk menyediakan ikan dengan kualitas yang baik, ya. Lalu selain itu nelayan juga wajib untuk memelihara laut, ya. Misalkan menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang baik atau alat-alat yang baik, ya, tidak merusak biota laut, ya, seperti itu. Nah, lalu apa saja kewajiban pedagang besar atau pembeli di tempat pelelangan ikan? Yaitu yang pertama, membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang, ya. Lalu kewajibannya yang kedua, menyediakan ikan yang dibutuhkan oleh konsumen yang datang ke pasar-pasar yang membeli ikannya, ya, atau konsumen yang membeli ikannya di tempat-tempat lain, ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kewajiban dari juru lelang. Nah, juru lelang ini wajib memberikan informasi harga dengan cepat dan jujur, ya. Nah, lalu kewajiban pemerintah daerah di sana. Nah, kewajiban pemerintah daerah yaitu yang pertama menyiapkan sarana dan prasarana yang baik, ya, yang sesuai. Nah, lalu kemudian melakukan pengawasan, ya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan. Lalu selanjutnya melaksanakan pengelolaan data berupa informasi dan laporan ke pemerintah pusat misalkan, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang menentukan peran, kemudian hak dan kewajiban setiap individu, ya. Nah, dalam hal ini Ibu tadi mencontohkan sebuah teks bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan atau tempat pelelangan ikan, ya. Intinya kita harus tahu terlebih dahulu siapa saja pihak yang terlibat pada teks bacaan yang kita amati, ya. Nah, kalian silakan mengerjakan tugas hari ini, ya, melakukan pengamatan juga seperti yang Ibu contohkan, ya, dengan teks bacaan lain yang akan Ibu berikan di grup WhatsApp, ya. Nah, lalu silakan kalian tentukan pihak yang terlibat terlebih dahulu, lalu peran mereka apa, ya.
lalu hak dan kewajiban mereka apa saja, ya. Nah, jika kalian masih belum paham, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini dan tetap semangat. Terima kasih.